Di akhir episode 1, Gangmu dan timnya mencari Suho sampai ke asrama Universitas Wanita Hosu. Sementara di kamarnya, Yongro terkejut karena orang yang pingsan di kamarnya ternyata adalah Suho. Bagaimanakah kelanjutan kisah mereka? Inilah Snowdrop episode 2. Episode 2 dimulai dengan kejadian beberapa hari sebelumnya. Gangmu dan timnya terus mengawasi pergerakan Suho. Terlihat Suho yang akrab dengan Profesor Han, lalu ban mobil Profesor Han yang ternyata sengaja dikempesi oleh seseorang, dan tibalah malam itu, di mana Suho dan rekan-rekannya menawarkan tumpangan pada Profesor Han karena ban mobilnya kempes. Seperti yang diketahui, Gangmu dan timnya kemudian mengikuti mobil Suho. Di dalam mobil, ternyata Suho menodongkan pistol ke arah Profesor Han dan menyadari kehadiran Gangmu dan timnya. Terjadilah kejar-kejaran hingga mobil Suho menerobos lampu merah, sementara mobil Gangmu terhenti. Mereka berhasil lolos dari Gangmu, namun kemudian ada sebuah mobil yang menabrak mobil mereka. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, Gangmu dan timnya mengejar Suho hingga ke asrama Universitas Wanita Hosu. Suho ditemukan pingsan oleh Yongro dengan luka di tubuhnya. Solhi datang dan tak kalah terkejutnya dengan Yongro. Dia lalu membantu Yongro membersihkan darah Suho. Gangmu dan timnya tetap menggeledah asrama tanpa izin sehingga direktur asrama meminta penghuni asrama mengunci pintu kamar mereka dan jangan membuka pintu untuk siapapun. Hal ini tentunya membuat penggeledahan Gangmu dan timnya tak bisa dilanjutkan. Di sisi lain, Haeryong dan Jongmin akhirnya sampai ke kamar mereka dan tentunya terkejut melihat Suho. Yongro memberitahu keduanya bahwa kemungkinan Suho adalah pengunjuk rasa yang dikejar karena aksi unjuk rasa. Mendengar itu, Jongmin langsung membantu Yongro mengurus Suho. Sedangkan Haeryong, dia menegaskan bahwa Suho bisa jadi adalah mata-mata yang dicari oleh ANSP. Jongmin menepis dugaan Haeryong dan setelah perdebatan pelik, mereka kemudian memutuskan untuk membantu Suho. Gangmu memerintahkan Hana ke kantor kejaksaan untuk meminta surat perintah penggeledahan. Selanjutnya, Gebunok memberi cetak biru asrama dan informasi tentang asrama pada Gangmu tanpa izin Bu Pi. Di kamar 207, Suho mulai bangun dari pingsannya. Yongro dan teman-temannya menjelaskan kondisi saat ini pada Suho. Suho berniat pergi karena tidak ingin membahayakan Yongro dan teman-temannya. Di luar asrama, Gangmu menemukan jejak darah dan menyimpulkan bahwa Suho memang masuk ke asrama. Di kamar, Suho tidak bisa pergi setelah melihat ANSP masih menyisir asrama. Yongro meminta bantuan teman-temannya untuk menyembunyikan Suho di tempat yang tidak bisa dimasuki ANSP. Hana menemui Bu Pi dengan membawa surat perintah penggeledahan. Penggeledahan pun akhirnya dimulai. Gangmu langsung menggeledah kamar 207 karena baginya kamar 207 memiliki peluang paling besar dimasuki Suho setelah melihat jejak darah Suho tadi. Saat digeledah, di dalam kamar hanya ada Haeryong seorang. Bu Pi yang mendampingi penggeledahan melihat noda darah di pintu kamar 207, namun dia bungkam. Haeryong memberitahu Gangmu bahwa teman sekamarnya yang lain ada di pemandian umum. Bu Pi menambahkan bahwa di pemandian umum tidak ada speaker, jadi mungkin anak-anak itu tidak mendengar pengumuman darinya. Di pemandian umum, Yongro dan kawan-kawan menyembunyikan Suho di bawah tempat duduk mereka. Saat Hana datang menggeledah, mereka berpura-pura mandi. Darah Suho sempat mengalir keluar tempat duduk. Untungnya Yongro dengan sigap mengalihkan perhatian Hana agar dia tidak melihat darah Suho. Dan akhirnya mereka berhasil menyembunyikan Suho tanpa terdeteksi oleh Hana. Setelah keadaan cukup aman, Yongro dan teman-temannya memindahkan Suho ke sebuah lemari untuk sementara waktu. Sementara itu, dalam sebuah pertemuan, En Chang-su mendapat telepon dari orang kepercayaannya di ANSP tentang perkembangan operasi Phoenix mereka. Dia kesal pada Gangmu karena menjadi penghalang operasi itu. Namun sebagai direktur ANSP, dia juga tidak bisa menghalangi Gangmu menangkap mata-mata. Tail yang mencuri dengar percakapan telepon Chang-su mengungkapkan kekecewaannya kepada Chang-su karena gagal mengeksekusi operasi Phoenix dengan mulus. An Gyong-hee, ketua ANSP yang tidak tahu tentang operasi Phoenix yang dijalankan Chang-su, datang menemui direkturnya itu. Tanpa babi bu, Chang-su memerintahkannya untuk memberitahu Gangmu agar mundur dari kasus Profesor Han. Dan tentu saja hal itu membuat ketua An bingung. Keesokan harinya di kantor ANSP, Gangmu kaget karena ketua An tiba-tiba menutup kasus Profesor Han.
Ketuaan memperingatkan Gangmu untuk tidak nekat melanjutkan kasus itu agar tidak membahayakan ANSP dan agar ANSP tidak memiliki reputasi mengarang cerita lagi. Setelah menemui ketuaan, Gangmu diberitahu Hana bahwa kasus penculikan Profesor Han tidak diberitakan sama sekali dalam sebuah artikel pun di surat kabar. Dan tentunya itu sangat aneh. Gangmu kemudian meminta Hana untuk terus mengawasi Profesor Han. Selanjutnya, Gangmu menginterogasi rekan Suho yang berhasil mereka tangkap malam itu. Namun orang itu tetap bungkam dan malah bunuh diri dengan sianida. Di asrama, Yongro dan teman-temannya memutuskan menempatkan Suho di lantai 4 yang terkenal angker dengan bantuan Pak Kim Mandong. Saat menuju ke lantai 4, mereka melihat Ge Bunok memakai pakaian dan barang-barang yang dilaporkan hilang milik para mahasiswa Universitas Wanita Hosu. Mereka akhirnya tahu bahwa Bunoklah yang mengambil barang-barang itu selama ini. Lanjut ke lantai 4. Dengan hati-hati akhirnya mereka sampai ke tempat yang dimaksud. Setelah dirasa cukup aman, Yongro membantu mengobati luka Suho. Keesokan harinya demi Suho, Yongro dibantu Solhi rela mengantri 2 kali agar mendapatkan makanan untuk Suho. Dia kemudian mengantarkan makanan itu ke Suho. Di sini Yongro membuat kode ketukan pintu yang menandakan bahwa Yongro yang datang. Selanjutnya Suho meminta Yongro membelikannya baterai untuk menghidupkan radio. Yongro pun menyanggupinya. Kemudian mereka ngobrol tentang kehidupan mereka. Di tempat lain, para istri-istri pejabat sedang berkumpul untuk memberi hadiah ulang tahun pada istri Nam Tae-il, Cho Song-sim. Song-sim terus saja membangga-banggakan suaminya di hadapan para istri pejabat itu. Ironisnya, Nam Tae-il yang dibangga-banggakan istrinya itu saat ini sedang bersama simpanannya yang seorang dokter. Simpanannya mengingatkan Tae-il bahwa hari ini ulang tahun istrinya, dan dia bahkan menyiapkan kado untuk dibawa Tae-il sebagai hadiah untuk istrinya. Kembali ke asrama, Yongro sedang menemani Bunok di meja informasi. Bunok memberitahu Yongro bahwa Bu Pi mencurigai kamar Yongro. Bunok melanjutkan bahwa Gangmu akan memberi 50 juta won sebagai imbalan jika dia memberi info yang berguna terkait mata-mata yang ANSP cari. Dia kemudian memberitahu Yongro lagi bahwa jika dia mendapat uang tersebut, dia ingin pergi ke Berlin karena Suho ingin dia mengunjunginya di sana. Tentu saja hal itu bohong, karena aslinya Suho meninggalkannya saat kencan buta mereka, dan itu membuatnya sangat kesal. Malamnya Yongro mengunjungi Suho untuk mengganti perban luka Suho. Yongro bertanya tentang kalung yang dipakai Suho. Apakah itu dari seorang gadis? Dan dijawab ya oleh Suho. Tampak jelas bahwa Yongro cemburu setelah mendengar jawaban Suho. Dengan alasan harus menulis laporan, Yongro lantas bergegas pergi meninggalkan Suho. Keesokan harinya, tidak seperti sebelumnya, Yongro terkesan tidak bersemangat mengantar makanan untuk Suho. Saat dia akhirnya mengantar makanan untuk Suho, dia bahkan tidak mau masuk seperti sebelumnya. Suho tentu saja menyadari perubahan sikap Yongro, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Yongro pergi saat Suho berjalan, suara kayu dari langkah kaki Suho terdengar oleh Shin Gyeongja dan murid lainnya yang berada di perpustakaan di lantai bawahnya. Terlebih setelah itu, Suho terjatuh dari kursi sehingga membuat bunyi yang cukup keras dan menyebabkan para mahasiswa di lantai bawahnya pun langsung berhamburan keluar perpustakaan karena takut. Di lain sisi, kakak Yongro yang sedang wamil datang ke asrama menjenguk Yongro. Yongro memeluk kakaknya itu saking bahagianya. Tanpa sepengetahuan mereka, Suho juga menyaksikan kebahagiaan Yongro dan kakaknya dari jendela. Malamnya, saat Yongro datang mengganti perban Suho, mereka membicarakan tentang kakak Yongro yang datang tadi siang. Hal ini mengingatkan Suho pada adiknya Im Suhi. Dia kemudian memberitahu Yongro bahwa Suhilah yang memberinya kalung merpati yang dikenakannya saat ini. Lega, sepertinya itulah yang dirasakan Yongro. Di sini juga, akhirnya Suho memberitahu nama Korea dan nama Jermannya pada Yongro. Selanjutnya, Yongro mencuci perban bekas yang dipakai Suho. Celakanya, air bekas cucian itu merembes hingga ke lantai bawah dan menetes tepat di buku Shin Gyeongja. Shin Gyeongja lalu melaporkan hal ini pada Bu Pi, karena tidak mungkin itu adalah perbuatan hantu. Di lantai 4, Yongro sedang menjelaskan denah asrama pada Suho saat Gyeongja, Bu Pi, dan Pak Kim Mandong sedang menuju ke arah mereka. Saat sudah hampir sampai, Pak Kim Mandong berusaha memberitahu Yongro dan Suho tentang kedatangan mereka dengan batuk-batuk yang cukup keras. Yongro dan Suho akhirnya sadar akan kedatangan rombongan Pak Kim Mandong.
Keduanya terlihat cemas. Suho memegang tangan Yongro. Dan apakah yang akan terjadi pada mereka? Apa mereka akan ketahuan? Nantikan di episode selanjutnya.